Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kita kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang cukup krusial, yang menarik, bisa juga sensitif, tetapi perlu saya sampaikan, yaitu berjudul akar konflik Muslim dan Kristen. Nah, tentu saja tujuan saya menyampaikan masalah ini bukan untuk membongkar sejarah lama yang negatif atau membongkar luka yang menyakiti kita semua sehingga berkepanjangan lukanya atau sakitnya. Bukan itu. Tujuannya justru untuk mencari persoalan mendasar yang menyebabkan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya di sini adalah Kristen, itu terjadi saling mencurigai dan salah paham. Dengan kita tahu akar persoalannya ini, tujuan saya adalah untuk bisa kita selesaikan, berhenti, dan tidak berkelanjutan di kemudian hari. Itulah maksud saya. Nah, jika Anda merasa hal ini penting untuk dicermati, ya silahkan saja menyiapkan catatan untuk ditulis biar penjelasan saya tidak ada yang kelewatan, atau kalau perlu nanti bisa diputar ulang. Baiklah, dalam hal ini ada 4 ya, menurut analisa saya ada 4 akar yang menyebabkan hubungan antara Muslim dan non-Muslim itu tidak harmonis. Yaitu yang pertama adalah karena peristiwa Perang Salib. Perang Salib itu dicetuskan oleh Paus Urban II dan terjadi pada tahun 1096 Masehi, di mana kaum Kristen yang menggunakan busana atau seragam berlogo salib itu menuju ke Yerusalem atau Baitul Maqdis dengan tujuan yang menurut mereka adalah membebaskan kungkungan tempat suci dari pendudukan kaum muslimin. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah bukan pendudukan atau pembantaian, namun ini terjadi kesalahpahaman, sehingga terjadilah Perang Salib pertama yang menelan korban sangat banyak, terutama di kalangan umat Islam yang ada di Yerusalem atau Baitul Maqdis. Setelah itu kemudian berlanjut Perang Salib kedua, ketiga, keempat, sampai berabad-abad lamanya, dan menelan korban yang sangat banyak di kedua belah pihak. Hanya karena perebutan dari Baitul Maqdis atau tanah yang suci di Yerusalem yang sekarang ini berada di Israel, dan ini menyebabkan image masyarakat Muslim terhadap kaum Kristiani itu negatif karena pembantaian yang dilakukan itu sangat brutal dan dinilai sangat sadis, karena korban-korbannya tidak memilih laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak, bahkan ulama itu juga menjadi korban, sehingga trauma ini berkepanjangan. Istilah crusade sendiri atau perang salib itu menjadi momok yang sangat ditakuti bagi sebagian umat Islam,
khususnya mereka yang berada di wilayah Timur Tengah dan yang ada di sekitar Yerusalem. Inilah penyebab pertama yang mungkin untuk mengatasinya kecurigaan di dalam hubungan antar umat beragama Muslim dan non-Muslim ini perlu diakhiri dengan berhentinya misi-misi Kristen atau misi-misi untuk pemurtatan atau misi-misi untuk penindasan dan sebagainya. Begitu pula bagi umat Islam juga perlu menunjukkan sikap yang lebih toleran kepada umat beragama yang lain, khususnya umat Kristiani, sehingga kedua belah pihak itu saling menahan diri dan tumbuh rasa saling percaya. Yang kedua, penyebab atau akar konflik hubungan Muslim dan Kristen ini adalah karena peristiwa kemunduran umat Islam sendiri, terutama ketika terjadi pada kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi, di mana pada waktu kemunduran umat Islam di Spanyol tersebut, Raja Ferdinand berhasil mengusir pasukan Muslim dari Granada. Dan di Eropa pada umumnya, peristiwa ini dikenal dengan Reconquista, atau dalam bahasa Inggrisnya reconquer, yaitu pendudukan kembali atau penaklukan kembali. Dan pada saat itu terjadilah pengusiran besar-besaran umat Islam dari Spanyol. Maka peristiwa ini menjadi traumatis bagi umat Islam menghadapi pasukan atau kelompok yang non-Muslim, terutama di sini adalah konteksnya Kristiani. Padahal sebelumnya umat Islam sejak zaman Muawiyah dan awal abad Abbasiyah itu masuk ke Spanyol dengan damai dan tidak ada pertumpahan darah. Disebutkan bahwa Abdurrahman yang merupakan keluarga dari Muawiyah itu mengungsi dan memasuki ke wilayah Spanyol, sehingga dia disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman yang masuk ke wilayah Spanyol tanpa melakukan peperangan dan justru menimbulkan akulturasi budaya, perjumpaan budaya, di mana Abdurrahman Ad-Dakhil tadi beserta rombongannya dapat berbaur dengan masyarakat Spanyol sekitarnya, kehidupan beragama juga harmonis, masjid bisa didirikan berdampingan dengan gereja. Sampai sekarang pun masih dijumpai peninggalannya. Namun terbalik kejadiannya ketika kaum Kristiani di Spanyol menduduki dan menguasai serta melakukan reconquista tadi itu. Inilah akar persoalan kedua yang menurut saya juga termasuk akut sekali. Perlu kita renungkan bagaimana menyembuhkan luka sejarah lama ini sehingga tidak berkelanjutan. Maka tentu saja dalam hal ini saling membaca, saling berdialog, saling mengerti, memahami dengan umat-umat beragama yang lain itu bisa menghilangkan luka lama, kecurigaan, dan traumatis yang seperti tadi itu. Saya teruskan dengan akar konflik hubungan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya Kristen, yang ketiga. Kenapa terjadi? Yaitu karena adanya kolonialisme atau imperialisme dunia barat masuk kepada dunia Islam. Bisa kita lihat misalnya Mesir dijajah Perancis, India, Pakistan dijajah oleh Inggris, kemudian Malaysia juga dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, yang notabene semuanya itu para penjajah tadi itu adalah non-Muslim dan terlebih lagi banyak yang berafiliasi kepada umat Kristen, sehingga trauma penjajahan ini
masih terngiang-ngiang dan menjadikan sebuah kecurigaan karena datangnya dengan bersamaan pada waktu penjajahan. Sementara Islam kalau kita lihat, kita amati dari sejarahnya, masuk ke Pulau Nusantara ini dengan cara damai, yaitu melalui para pedagang, saudagar yang masuk sambil berdakwah. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka itu adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada pasukan, tidak ada meriam, dan lain sebagainya. Sementara sejarah kolonialisme di Indonesia itu dibarengi atau diselingi dengan upaya kristenisasi. Jadi ini penyebab, ya, diakui atau tidak itu menjadi sebuah aspek yang mengakar dalam sikap hubungan antara non-muslim dan muslim yang kemudian timbul saling curiga. Dan ini perlu juga dihindari atau diselesaikan agar tidak berkelanjutan. Khususnya pemerintah dalam hal ini punya andil yang sangat besar untuk menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang kehidupan umat beragama di Indonesia. Nah, sekarang yang keempat atau yang terakhir yaitu karena peristiwa 11 September dan yang mengiringinya sampai seterusnya. Inilah yang menjadi traumatis di zaman modern ini karena dengan peristiwa 11 September itu umat Islam seolah-olah tertuduh sebagai pelaku pengeboman dan teroris yang kemudian berkembang menjadi radikalis, fundamentalis, ekstremis, dan seterusnya. Itu adalah sebuah istilah-istilah yang negatif, merusak citra umat Islam, dan pelaku dari peristiwa 11 September itu tentu tidak mewakili seluruh umat Islam, bahkan mayoritas umat Islam itu tidak setuju dengan peristiwa 11 September yang menghancurkan dan menjadikan korban banyak bagi umat non-Islam. Hanya seberapa bagian kecil dari umat Islam yang menjadi pelaku, tetapi karena nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah yang menyebabkan kemudian orang-orang Muslim itu merasa tertuduh bersalah di dalam melakukan tindakan atau aksi radikalisme terhadap umat-umat yang lain. Saya kira sekarang ini sudah mencoba atau dikembangkan sebuah komunitas muslim atau kehidupan muslim yang toleran dan moderat. Apa yang dikembangkan di Indonesia dan di banyak negara-negara Islam untuk menjadikan umat Islam ini umatan wasatah, yaitu umat yang moderat, dan juga untuk menjadikan paham keagamaan Islam ini wasatiyah atau paham yang moderat, sehingga dengan langkah-langkah konkret seperti ini image terhadap Islam yang radikal, yang fundamentalis, yang teroris itu bisa dicegah kelanjutannya. Saya juga memperhatikan hasil yang positif dari pengembangan Islam moderat atau moderasi beragama ini, karena dengan demikian akan menampilkan citra dan wajah umat Islam yang damai dan yang sejuk atau yang rahmatan lil alamin. Saya kira itulah beberapa analisis saya dalam mencermati masalah konflik antar umat beragama, khususnya Muslim dan non-Muslim. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bisa menggugah pikiran kita dan bersikap mawas diri, menahan diri juga, dan mengakhiri kesalahpahaman di antara pemeluk umat beragama. Semoga bermanfaat. Bila Anda suka,
silakan like and share, subscribe, dan beritahu teman-teman Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, sumarridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.